santai. Yeay. Oke, untuk podcast kali ini kita bareng divisi Kominfo. Ya, sebelumnya kan kita tak kenal maka tak harus ya. Kenalan dulu. Udah kenal nggak sayang. Ya. Oke guys, kenalan ya. Aku di sini. Maaf. Kenalan dulu. Aku Naila Salsabila dari divisi Kominfo. Oke, aku Fitria Rahmanafiati dari divisi Kominfo. Ya, lanjut. Di sini ada siapa nih? Boleh perkenalan dulu. Aku Laras dari divisi Kominfo. Itu sama Kominfo. Oke, lanjut. Andra dari divisi Kominfo. Nah, di sini udah ada Mbak Laras dan Mas Andra. Iya, bisa kasih tahu dong jabatannya di Kominfo jadi apa sih? Staff. Bersih. Aku Laras, di sini aku sebagai kepala divisi Kominfo. Aku Andra, di sini aku sebagai wakil kepala divisi Kominfo. Oke, selama satu periode ini kesibukan dari Mbak Laras sama Mas Andra apa aja sih? Boleh? Kali dulu. Kalau aku sendiri, ya seperti pada umumnya ya teman-teman, kuliah, terus organisasi di himpunan aja. Udah sih, itu aja. Udah ada yang lain lagi? Nggak ada yang lain. Nothing special. Kalau dari aku sama kuliah, organisasi, pulang, Main juga ya? main sedikit Sedikit. buat refreshing kan. Jadi ya itu aja sih, paling nggak ngapa-ngapain. Oke. Terus aku mau nanya nih, buat tugas utama Kominfo di organisasi itu apa sih sebenarnya? Kayak orang-orang tuh pengen tahu Kominfo tuh apa gitu, ngapain aja di organisasi gitu. Udah dijelaskan mungkin? Ya, dari Kominfo sendiri itu kan komunikasi dan informasi. Dan tentunya dari Kominfo itu memegang segala media sosial yang dimiliki HMPS, yaitu Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi dari Kominfo ini tuh yang mengupdate segala kegiatan atau proker-proker yang dimiliki oleh himpunan, seperti itu. Seperti hari besar, terus informasi-informasi yang ada di HMPS ataupun yang ada di manajemen. Selain itu, yang tentunya kita juga ngedit ya teman-teman, seperti ngedit poster dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti biasanya tuh Kominfo tuh disebutnya jadi jantungnya organisasi, benar nggak sih? Jantung hati. Biar orang-orang yang menilai ya. Lanjut. Lanjut Fit. Oke, kan mesti di media sosial kan ada konten nih. Nah, inspirasi buat bikin konten tuh dari mana sih? Kan dari Kominfo-nya HMPS Management ini emang rajin banget lah update. Enggak banget. Tapi cukup update loh daripada ormawa lainnya gitu. Izin jawab ya. Kalau buat konten sendiri itu kita biasanya inspirasi dari teman-teman Kominfo sendiri. Misalnya kalau mereka dapat konten dari sosial media juga, oh ini ada konten bagus, mereka kirim ke grup gitu. Kalau enggak, misal kalau dari aku sendiri, kalau kita lagi ngapain gitu, misal lagi di motor sendiri malam-malam, kepikiran ide, konten bagus nih, kita ingat-ingat terus sampaikan ke yang lainnya. Kalau dari aku gitu. Betul. Jadi dari teman-teman yang lain juga punya ide-ide yang bagus-bagus, pasti dikirimnya tuh di grup. Jadi dari kita, alhamdulillah ya, ide-idenya sangat cukup. Terus kalau misalkan lagi ada tren gitu di TikTok, pasti kita kadang ikutin gitu. Nggak ketinggalan zaman ya. Nah, FOMO dikit. Iya.
Kayak tadi kan kita udah ngomongin nih di Kominfo tuh ngapain aja. Dan sebenarnya di Kominfo itu di HMPS prokernya tuh ngapain aja sih? Apakah cuma ngedit-ngedit doang atau ada proker yang lebih menarik gak sih dari Kominfo tuh sebenarnya? Ada dong. Ya boleh dikasih tahu. Pasti. Jadi di Kominfo ini prokernya itu ada 5 ya. 5. Ya, yang pertama HMM update, terus ada Podis yang sekarang kita lagi laksanain, terus ada pelatihan desain, terus ada video profil, satunya lagi It's your day. It's Your Day. Jadi kalau HMM update itu kita lebih fokus ke Instagram, terus juga ke TikTok juga. Terus kalau di Instagram itu kita selalu memperingati hari-hari besar kayak hari nasional ataupun internasional. Terus kita juga bukan memperingati sih, kayak mengingatkan teman-teman budaya-budaya yang ada di Indonesia itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kita tuh lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terus kita ada konten-konten juga di TikTok, itu termasuknya di HMM Update. Terus sama di IG ada tambahkan sama upload dari divisi lain juga kan? Iya, betul. Jadi dari divisi lain seperti kayak dari keilmuan pengen upload Keagamaan. Iya, dari keagamaan juga. Terus juga press release kegiatan-kegiatan yang ada di HMM gitu. Kemudian ada Podis. Nah, Podis seperti ini sekarang kita sedang Podis podcast di santai sekali. Itu Podis itu ada sama divisi-divisi lain dari HMM itu sendiri. Sama mungkin ada podcast bersama Mapres dan bersama dosen gitu. Selanjutnya ada It's Your Day. It's Your Day itu setiap ada yang ulang tahun dari anggota HMM itu sendiri itu pasti akan dirayakan. Semua dirayakan. Semua. Ya, gitu. Jadi biar agar lebih mempererat sebagai internal. Lanjut, Lagi ya? pelatihan desain. Ini itu adalah proker yang paling besar dan Prokin paling besarnya. menarik di Kominfo. Dan itu Mbak sebagai PJ boleh dijelasin nih. Aku galikin ke Mbak Nei gak jangan nih. Jangan. ya proker itu juga udah terlaksana pada bulan Januari. Itu kemarin kita ada mengundang pemateri tentang AI, Adobe Illustrator. Itu kita belajar tentang basic-basicnya AI dan kita belajar desain secara langsung praktek sama pemateri. Buat pesertanya itu kemarin kita umum, jadi siapa aja boleh ikut gitu. Selanjutnya ada video profil. Itu merupakan seperti pengenalan aja dari HMM itu sendiri, dari mulai BPH, dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, dan divisi-divisi yang lain seperti itu. Proker wajib ya? Ya. Setiap tahun gitu. Oke, dari semua proker itu kan mesti ada tantangannya ya kan ya. Nah, tantangan terbesar dan apa ya terbuah itu apa sih gitu? Yang paling kerasa banget tantangan itu di pelatihan desain sama di video profil ya. Kalau di pelatihan desain itu tantangannya itu lebih ke cari pesertanya ya. Tapi alhamdulillah kita kemarin pesertanya lumayan banyak. Jadi alhamdulillah banget. Nah, kalau untuk video profil itu sendiri kan harus ada video-video setiap divisi. Nah, itu yang mengumpulkan harus penuh dari setiap divisi-divisinya tuh agak lumayan susah ya teman-teman. Gitu sih.
Kalau dari Andra sendiri? Kalau dari aku sama sih, itu paling pelatihan desain. Sebab kita kan kemarin nyari pemateri kan agak susah ya. Belum nyari pesertanya juga. Sama video profil, problemnya sama. Karena kan video profil kita ada 10 divisi ya. Berapa ya? Divisi? 8 divisi. Iya, 8 divisi. Nah, itu lumayan ya, membagi waktunya tuh susah lah. Paling gitu. Belum ngeditnya kan. Nah, ini aku balik tanya nih buat kalian sebagai anggota Kominfo ya. Menurut kalian yang paling berat saat kalian melakukan proker di Kominfo itu apa? Siapa sih? Mbak Nih dulu, silakan. Kalau Naila sih pelatihan desain ya teman-teman, karena di sini Naila sebagai penanggung jawab kebetulan dari program pelatihan desain. Jadi ya gitulah, berat banget ya, nyari peserta, ya dapat pemateri juga susah, nyarinya kemana gitu. Paling itu sih, karena itu jadi tanggung jawab saya sendiri ya teman-teman. Mungkin Mbak Fitri ya bisa. Kalau dari aku mungkin video profil ya, karena eh, cukup padat jadwalnya, kayak mau pulang juga gak bisa gitu kan, harus bantu-bantu anggota lain biar cepat selesai gitu. Paling gitu sih kalau dari aku. Iya, cukup hektik banget sih, apalagi Kominfo nggak pernah proses libur. iya, proses ngeditnya juga benar-benar padat ya, karena kita ngejar waktu. Apalagi panas-panasan Belum ya. kuliahnya, Iya betul. tapi Tapi enjoy aja. Lanjut, begitu. lanjut ya. Ya, ya. Oke, lanjut buat proker yang ada di bulan ini, terdekat di bulan-bulan ini tuh dari Kominfo masih ada lagi prokernya. Ini sekarang yang sedang kita laksanain ya teman-teman ya, Podis. Alhamdulillah ini terakhir Podis Kominfo. Terus tinggal penguploadan video profil, terus melanjutkan HMM update di bulan-bulan Juni, terus HRD. Itu sih, karena pasti setiap bulan itu dari Kominfo ada aja. Ada aja ya tugasnya. Pasti. Menurut kalian nih, Mbak Lana sama Mas Andra nih, media sosial apa sih yang paling efektif gitu, yang paling rame, yang biasa viewersnya tuh banyak gitu? Kalau dari aku ya, itu ada 2, ada Instagram sama TikTok. Kenapa Itu tuh? sih. Karena kan ya zaman sekarang lah ya, TikTok. Siapa sih yang nggak pakai TikTok? Sama Instagram juga satu orang punya 2 akun, Betul. malah 3, malah 4, malah 5. Itu sih. Oke, kalau Mbak Laras? Iya, sama ya yang apa yang dikatain Andra, dari TikTok dan juga Instagram. Apalagi kita kan kalau di TikTok kan lebih aktifnya tuh ke yang fun-funnya, video-video random, jadi itu yang lebih banyak viewersnya, banyak like-nya. Terus kalau di Instagram lebih banyak kalau postingan reels itu lebih banyak. Lebih ke edukasi, kayak after movie juga. Oke. Terus mau dong dibagi nih tipsnya dari Mbak Laras sama Mas Andra. Kan Kominfo ya, apalagi ketua dan wakil, pasti kan sibuk banget nih Kominfo. Gimana sih cara bagi waktunya buat prokeran, organisasi, terus kuliah dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa dibagi tipsnya. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu membagi banget, karena pasti waktunya udah jelas beda gitu loh. Kayak pasti dari rapat-rapat kita mencari alternatifnya kalau misalkan nggak ada kelas yang lain juga kan, pasti seperti itu gitu. Kalau misalkan rapat-rapat besar pun pasti dari BPH itu
mencari jadwalnya itu yang hari libur gitu. Dan pastinya kalau aku lebih mengutamakan di kuliahnya dulu baru di organisasi gitu. Dan aku pun sebagai kadif juga nggak jalan sendiri, yang pastinya ada partner aku, Andra, dan juga teman-teman yang lain. Kalau dari aku ya kurang lebih sama, karena kan eh, kita organisasi kan lebih pasti di organisasi juga lebih utamain kuliah. Jadi pasti kalau misal kita di manajemen ini kita mesti nyari waktu luang ya, kalau nggak weekend ya kalau pokoknya kalau misal nggak di jam kuliah gitu aja. Terus juga kalau di Kominfo itu kan masing-masing program itu kan udah punya PJ masing-masing, jadi aku percayain sama PJ masing-masing tersebut gitu. Jadi dari aku tinggal cross check kembali, terus tinggal penguploadan gitu. Terima kasih untuk tipsnya ya, Mas Andra dan Mbak Laras. Ini bisa diterapin teman-teman. Ini bisa diterapin teman-teman biar bisa membagi waktu dengan baik dan benar. Nggak ada yang ketinggalan gitu, nggak ada yang kelupaan. Lanjut Fit. Oke, di Kominfo ini kan pasti selama satu periode ini kan banyak kolaborasi dengan divisi lain ya, entah itu di after movie di setiap proker divisi lain ataupun proker di sini ya kan. Nah, caranya biar kolaborasi ini berjalan dengan baik tanpa halangan gimana? Kolaborasi itu maksudnya kayak setiap ada delegasi. Ya, Nah, kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri itu, dari Kominfo itu dibagi list-listan job. Jadi misalkan pertama aku, kedua Andra, ketiga Ney. Jadi semuanya tuh terbagi rata. Terus kalau misalkan aku itu udah pasti langsung ke Andra kayak gitu. List-listan yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada dari divisi lain minta delegasi, itu kita udah ada list-listan. Jadi kita nggak lempar-lemparan siapa nih yang bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti di list selanjutnya itu orang itu harus siap buat mengikuti delegasi tersebut gitu. Jadinya merata ya. Yap, merata. Itu sama Oh, iya. sama Oh iya. kan satu divisi dong, oh iya. masa beda? Ya, Enggak jadi dari yang mengikuti delegasi itu tentunya udah pasti punya job juga buat dokumentasi dan juga buat after movie gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Aku mau tahu nih harapannya dari Mbak Laras sebagai ketua dan Mas Andra dan sebagai wakil ketua. Harapannya apa sih buat anak-anak Kominfo ini? Mungkin buat nanti yang bakalan melanjutkan ke periode berikutnya, atau mungkin nanti yang mau join bareng di Kominfo juga. Tuh, bisa diutarakan nih ke teman-teman semua. Ayo dulu. Aku lihat sebelumnya kalau dulu ya, Ya. wakil kepala bukan gitu. Oh ya, maaf. Wakil Tadi apa harapannya ya, buat anak-anak teman-teman, anak-anaknya kalian kan ceritanya kalian sebagai orang tua. ceritanya ya? Ceritanya kan sebagai orang tua nih, harapannya apa sih buat anak-anak Kominfo-nya kayak gitu. Dari aku dulu. Iya. Boleh dari aku berharap semoga teman-teman semuanya yang dikepalai oleh aku sendiri. Ih, jangan kayak gitu. Lanjut aja. Semoga kalian semuanya di sini bisa banyak belajar, bisa banyak dapat ilmu. Semoga buat teman-teman yang angkatan 23 bisa melanjutkan di periode depan. Dan kalian tahu nih sekarang Kominfo kurangnya apa, jadi kalian bisa memperbaiki di periode selanjutnya seperti itu. Mungkin dari Mas Andra. Kalau dari aku semangat buat angkatan yang kedua, karena kan sudah bentar lagi semester akhir ya, udah semester akhir ya. Sama buat angkatan 23 semangat.
Jangan lupa buat lanjut ya angkatannya juga, semangat. Insya Allah ya. Ya udah, aku itu tuh tidak bisa berharap gitu. Ya intinya berharap yang bisa Baik-baik. lebih baik. Yang baik-baik. Oke, lanjut Fit. Oke, jadi pertanyaan terakhir atau gimana ya? Ya, boleh terakhir nih dari Mbak Fitria. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari aku ini, ada nggak sih cerita lucu yang berkesan buat Udah ketawa kalian? dulu, Mas? Iya, aku ketawa dulu mas. Kayaknya saking banyak lucunya deh. Terlalu lucu kayaknya ya. Apa dulu dari saya? Mungkin Mas Adel dulu nih, kayaknya banyak banget cerita lucunya. Cerita lucu apa nih? Selama di Kominfo ini, Banyak banget. Oh kalian sendiri. Oh, ya dari kalian dulu deh, dari hostnya dulu. Ada nggak cerita aduh Mbak lucu? Nay, ada nggak Mbak? Ada apa ya Fit ya? Kayaknya banyak banget ya. Karena banyak paling tuh biasanya kita bisa ketawa, bisa lucu itu karena kelakuan Ilham. Iya betul. Itu sangat betul. Ilham mewarnai hidup kami. Oh iya, kan belum dikenalin juga ya anak-anak. Oh iya. Oh iya, bener. Jadi di Kominfo itu ada 8 anggota. Ada aku, ada Andra, Nei, Fitria, Davira, Ilham. Ilham, Atisa dan juga Aliza. Itu sih yang bikin lucu ya kelakuan Ilham. Betul. Tandain aja guys, Ilham manajemen angkatan 23. Ilham Racing. Gimana Mas Andra, mau diceritakankah yang lucu-lucu? Kalau dari aku ya, sebenarnya yang lucu itu banyak. Jadi kalau setiap momen sebenarnya lucu, ada aja lucunya gitu. Misal lagi kayak gini tiba-tiba Ilham tidur di pojokan sama itu. Yang lainnya banyak. Sebenarnya dari setiap momen itu sebenarnya cuma lucunya kayak gitu sih. Kalau kita ada lagi prokeran, kalau lagi main, Pasti Ada, ada sih dari pasti ada yang lucu. kelakuan anak-anaknya. Ya, berarti Random. kesimpulannya anak Kominfo itu lucu-lucu ya guys. Lucu. Gimana close? Ya, mungkin Bentar, Iya, aku boleh. mau nanya balik nih ya sama kalian. ini kenapa jadi kita yang di Iya. Kita di Saran ya. Iya. Harapan kalian. spesial kan. Betul. Ini kan udah terakhir banget nih kita prokeran. Gimana sih perasaan kalian selama mengikuti Kominfo? Terus apa sih juga harapan kalian buat Kominfo nanti ke depannya? Gitu. Boleh duluan Pi? Oke, kalau dari aku mungkin banyak belajar di sini. Contohnya sebelumnya aku emang kurang bisa ngedit video, sekarang lumayan bisa ngedit lagi tipis-tipis. Lalu belajar juga di Canva gitu kan, belajar banyak apa ya namanya tools yang ada di Canva, jadi banyak lah pengetahuannya. Untuk harapannya mungkin buat anggotanya aja ya, tolong kalau kumpul tuh jangan ngaret gitu aja. Berarti buat kamu sendirian. Enggak dong, aku kan tepat waktu, selalu tepat waktu. Ini adalah staff paling rajin guys di Kominfo. Gitu ya. Kalau dari aku segitu aja sih. Kalian di belakang layar paling gak rajin. Rajin banget. Iya kalau Rajin bobo siang. sampai sore. Maaf ya Mbak, masukin boleh ya? Iya, tak masukin. Masukin boleh Nanti ya? muncul bukan Davira. Iya ada Vira. Lanjut, kalau dari Nay gimana Nay? Oke tadi. Harapannya apa? Iya kalau dari aku sebelumnya harapannya itu buat Kominfo ke depan. buat Kominfo ke depan. Harapannya aku buat Kominfo ke depannya ya kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi karena mungkin penyakitnya anak-anak Kominfo itu adalah mager, terus kelupaan kayak saya contohnya teman-teman. Kelupaan terus ya intinya kita harus karena semakin ke depan kita juga harus semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya enggak sih gitu.
Betul, aku nitip banget sama kalian semuanya ya. Berat ya? Tiba-tiba ya. Jadi Kominfo yang lebih baik lagi, lebih rajin update-nya, tren-trennya diikutin, jangan mager-mager buat bikin konten, jangan mager ngedit ya, bisa lebih aku yakin kalian tuh semuanya pada bisa ngedit, cuman kadang mager aja. Terus kalau misalkan kalian benar-benar serius ngedit, pasti hasilnya lebih bagus. Ya, Kominfo nggak boleh mager. Tuh. Udah gak kerasa ya kita udah ngobrol cukup panjang di sini. Makasih juga buat Mbak Laras dan Mas Andra yang udah nyempetin waktu untuk datang di podcast hari ini. Ya, terus jangan lupa buat like, Komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di Kodis periode depan.